Ada sebuah kisah tentang seorang pria yang cemerlang berprofesi sebagai dokter sekaligus profesor. Namun, kecemerlangan karirnya ternyata tak menjamin kesuksesannya dalam berumah tangga. Ketika cintanya telah berubah haluan, sang pria pun dengan tega menghabisi istrinya dengan tujuan agar dapat berpisah dari sang istri tanpa harus membayar tunjangan perceraian. Jadi, begini kisahnya. Kao Kim Sun atau yang lebih akrab disapa dengan nama Kim Sun. Ia merupakan seorang pria berusia 53 tahun yang lahir di Penang, Malaysia pada tahun 1962. Sejak kecil, Kim Sun dikenal sebagai pribadi yang cemerlang serta menyenangkan. Untuk itu, di tahun 1978, di mana ketika itu usianya menginjak 17 tahun, Kim Sun pun berhasil masuk ke sebuah universitas yang bernama Malaya University yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Di sana, ia mengejar pendidikannya di bidang kedokteran. Selama berkuliah di sana, Kim Sun bertemu dan berpacaran dengan seorang gadis yang bernama Wong Siu Fing atau yang lebih akrab dengan panggilan Fing. Kala itu, Fing adalah gadis yang hangat, lembut, dan ceria. Fing selalu mampu mendukung dan mendampingi Kim Sun dalam mengejar segala mimpi dan cita-citanya, sampai Kim Sun pun berhasil lulus tepat waktu dengan nilai yang sangat gemilang dari Universitas Malaya. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokterannya, Kim Sun pun kemudian langsung menikahi Fing dan melanjutkan pendidikannya dengan mengambil spesialis ilmu anestesiologi agar dapat menjadi dokter ahli di bidang anestesi. Di pendidikan pasca sarjananya itu, Kim Sun pun berhasil menjadi mahasiswa yang gemilang dan lulus dalam waktu yang cepat dengan nilai yang sangat luar biasa. Bahkan tanpa perlu menunggu waktu yang lama, setelah lulus Kim Sun langsung berkarir sebagai konsultan anestesi di Penang General Hospital yang terletak di Malaysia. Saat itu, bisa dibilang kehidupan Kim Sun telah sempurna. Ia memiliki karir yang gemilang dan juga keluarga yang sangat harmonis. Ditambah, saat itu Kim Sun dan Fing juga sudah dikaruniai 4 orang buah hati, di mana diantaranya 3 perempuan dan 1 laki-laki. Namun, sebagai seseorang yang memiliki ambisi dan mimpi besar, apa yang telah diraihnya saat itu belumlah cukup untuk Kim Sun. Untuk itu, Kim Sun pun mulai melibatkan diri dalam berbagai proyek penelitian internasional, hingga sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar ilmiah, dan akhirnya didaulat menjadi profesor tetap di Chinese University of Hong Kong. Sehingga Kim Sun pun memboyong keluarganya untuk pindah ke daerah Hong Kong dan mereka menetap di sana. Di awal kepindahan mereka ke Hong Kong, segalanya lancar dan indah bagi Kim Sun serta Fing. Fing juga tampak bangga dan bahagia dapat menemani Kim Sun ke puncak tertinggi dalam kehidupan lelaki itu. Meskipun di saat yang sama dirinya harus merelakan segala cita-citanya demi menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, sikap Kim Sun tiba-tiba saja berubah dari hari ke hari. Lelaki itu mulai sering meremehkan Fing dan tak jarang juga melakukan kekerasan secara fisik maupun verbal. Kesalahan sekecil apapun yang dilakukan Fing selalu berhasil memancing amarah Kim Sun, sehingga kondisi rumah tangga mereka pun selalu dihiasi dengan teriakan dan makian dari Kim Sun kepada Fing. Mulanya, Fing berusaha mencoba memahami dan memaklumi amarah dari Kim Sun. Pikirnya, mungkin saja suaminya itu sedang lelah dan pusing karena pekerjaan. Namun, lama-kelamaan kekerasan yang diterimanya itu mulai mempengaruhi pandangan Fing terhadap dirinya sendiri. Saking seringnya menerima makian dan kalimat yang merendahkan dari suaminya, Fing pun mulai meyakini bahwa dirinya memang tak becus menjadi seorang ibu sekaligus istri. Sehingga pantaslah suaminya selalu marah karena ulahnya. Meskipun begitu, Fing tidak pernah protes apalagi membantah Kim Sun. Wanita itu hanya bisa mencurahkan segala isi hatinya itu dalam sebuah buku catatan harian yang disimpannya di bawah ranjang.
Singkat cerita, suatu hari tak jelas tepatnya pada tahun berapa, entah bagaimana caranya, terbongkarlah semua akar masalah yang menjadi penyebab utama mengapa Kim Sun berubah. Yang mana, ternyata di universitas tempatnya mengajar, Kim Sun telah berselingkuh dan menjalin hubungan lainnya dengan seorang mahasiswi jenjang S3 yang bernama Sarah Lee sejak tahun 2004. Dan gilanya, hubungan mereka terus berlanjut sampai Sarah pun lulus dari kampusnya. Bahkan, wanita itu juga masuk ke dalam tim penelitian profesional Kim Sun, sehingga mereka pun semakin lengket dari hari ke hari. Fing yang telah mengetahui segala fakta yang menyedihkan itu, ia pun memilih untuk tetap menutup mata demi mempertahankan rumah tangganya, dan juga supaya putra-putrinya tak kehilangan sosok ayah. Bertahun-tahun Fing pun hidup dalam luka yang mendalam akibat pengkhianatan sekaligus kekerasan yang sudah dilakukan Kim Sun. Di tahun 2013, Fing yang telah lelah dengan semua energi dan pikiran negatif yang meliputi dirinya selama beberapa tahun terakhir, akhirnya ia pun memilih untuk bangkit. Fing mulai memperbaiki dirinya dan pola pikirnya dengan mendaftar di sebuah seminar rutin yang mengajarkan para pesertanya agar dapat lebih mencintai diri sendiri serta lebih bijak dalam menolak berbagai komentar negatif dari orang lain. Awalnya, Fing merasa skeptis akan seminar itu. Namun ternyata, setelah beberapa kali pertemuan, Fing mulai merasa lebih baik dan kembali merasa bahwa dirinya adalah sosok yang berharga. Pada akhirnya, Fing pun berhasil menemukan lagi lingkungan yang sehat setelah sekian lama ditindas oleh suaminya di rumahnya sendiri. Mirisnya, di saat Fing sedang berupaya memperbaiki bagian-bagian dirinya yang hancur karena Kim Sun, suaminya itu malah bertingkah semakin gila. Di belakang Fing, Kim Sun berkencan dengan berbagai wanita yang lebih muda dan lebih cantik dari Fing menurutnya. Di samping itu, hubungan terlarangnya dengan Sarah pun masih berlangsung dan malah semakin berani dari waktu ke waktu. Diketahui Kim Sun bahkan sudah membelikan sebuah rumah di daerah Matawai, Hong Kong, hanya untuk bertemu dengan Sarah. Tak hanya itu, Kim Sun juga mulai lancang membawa Sarah ke rumah mereka dan memperkenalkan wanita itu kepada putra-putrinya di depan mata Fing. Kala itu, Sarah berkedok menjadi seorang guru yang akan mengajarkan pelajaran bahasa Mandarin kepada putra-putrinya. Fing pun yang melihat itu merasa Kim Sun sudah mulai kelewatan batas. Ia terlihat seperti terang-terangan ingin menyingkirkan kedudukannya sebagai seorang istri dan ibu di rumah itu. Akhirnya, Fing pun tak sanggup lagi menahan dirinya. Kemudian, di suatu hari setelah makan malam keluarga, tepat ketika keempat buah hatinya telah pamit untuk masuk ke kamar masing-masing, amarah Fing pun seketika tumpah ruah. Dengan suara yang bergetar karena menahan tangis, Fing mencoba mengkonfrontasi Kim Sun atas semua pengkhianatan dan kelancangan yang telah diperbuat oleh suaminya itu selama ini. Menghadapi amarah Fing yang tiba-tiba, emosi Kim Sun pun ikut tersulut. Malam itu, pertengkaran besar di antara keduanya pun tak dapat terelakkan. Dan sejak saat itu, hubungan Fing dan Kim Sun pun berubah menjadi semakin dingin hingga keduanya memutuskan untuk berpisah ranjang dan menjalani hidup masing-masing secara mandiri. Keheningan di antara Fing dan Kim Sun berlangsung tak hanya 1 atau 2 hari saja, melainkan sampai berbulan-bulan lamanya. Hingga akhirnya, Fing pun merasa muak dan lelah dengan segala ketidakjelasan hubungan pernikahannya itu. Kala itu, satu-satunya yang terlintas di kepala Fing untuk keluar dari situasi itu hanyalah dengan berpisah dari Kim Sun. Fing merasa hubungannya dengan Kim Sun tak lagi bisa diselesaikan dengan cara berdiskusi semata. Karena meskipun dirinya masih mencintai suaminya itu, tetapi nampaknya cinta Kim Sun telah benar-benar lenyap untuk dirinya. Selain itu, Fing juga berpikir bahwa saat itu putra dan putrinya telah tumbuh dewasa dan telah mengerti apa yang tengah terjadi di antara ibu dan ayah mereka. Bagi Fing, lebih baik dirinya dan Kim Sun berpisah saja daripada memberikan lingkungan rumah yang tak nyaman bagi keempat anaknya. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama berpikir, di suatu hari pada bulan Juni 2014, Fing pun membulatkan tekadnya untuk mengajukan permohonan cerai ke pengadilan.
Kim Sun yang mengetahui istrinya mengajukan cerai tanpa sepengetahuan dirinya, ia pun seketika langsung marah besar. Malam harinya, tepat di hari yang sama di mana Fing mengajukan permohonan cerai, Kim Sun pun pulang ke rumah mereka dengan wajah merah dan emosi yang meledak-ledak. Kemudian, dihampirinya Fing yang sedang berada di kamarnya, dan kepada Fing, Kim Sun pun berkata kira-kira seperti ini. "Berani ya kamu ngirim berkas perceraian? Berani kamu ngelangkain aku? Hah? Gila kamu ya? Lihat aja, aku bakal ambil semua hak asuh anak kita, dan aku juga gak sudi ngasih tunjangan perceraian ke kamu. Biar kamu bisa mikir, kamu itu gak ada apa-apanya kalau bukan karena aku." Begitu ucapnya kepada Fing sebelum akhirnya keluar dari kamar wanita itu dengan membanting pintunya. Mendapatkan ancaman semacam itu dari Kim Sun, Fing pun merasa takut dan langsung mencabut berkas permohonan perceraian mereka. Baginya, lebih baik hidup dalam neraka bersama Kim Sun dan wanita-wanita selingkuhan suaminya itu dibandingkan tak bisa lagi bertemu dengan putra-putrinya. Di lain sisi, meskipun Fing sudah mencabut berkas perceraiannya, Kim Sun masih tetap saja merasa gelisah. Kim Sun tahu, meskipun saat ini Fing memilih untuk menyerah, tetapi suatu saat mungkin saja wanita itu akan melakukan hal itu lagi. Kim Sun bukannya tidak mau berpisah dengan Fing, toh tanpa Fing sudah banyak wanita yang mendekatinya. Masalahnya, jika bercerai dengan wanita itu dan hak asuh keempat buah hatinya jatuh ke tangan Fing, itu berarti dia harus membayar tunjangan perceraian secara rutin kepada Fing, dan Kim Sun jelas tak mau hal itu terjadi. Untuk itu, Kim Sun pun mulai berpikir keras bagaimana caranya agar dirinya dan Fing dapat berpisah tanpa dirinya harus membayar tunjangan apapun kepada Fing. Setelah lama berpikir, satu ide gila pun muncul di kepala Kim Sun. Kala itu, Kim Sun berpikir jika dirinya berhasil melenyapkan Fing, maka selesai jugalah segala tanggung jawabnya kepada wanita itu. Yang mana itu berarti dirinya dapat berpisah dengan Fing tanpa harus mengeluarkan sepeser uang pun. Untuk melaksanakan ide gilanya itu, di suatu hari pada bulan Mei 2015, dengan menggunakan lisensi kedokterannya, Kim Sun pun membeli gas karbon monoksida dalam jumlah yang sangat besar, beserta 2 bola yoga. Lalu, ia langsung membawanya ke laboratoriumnya. Sebagai informasi, gas karbon monoksida sangatlah berbahaya jika terhirup oleh manusia. Karena jika seseorang menghirup gas karbon monoksida dalam jumlah yang besar, oksigen dalam aliran darahnya pun akan tergantikan dengan gas tersebut, sehingga orang tersebut akan mengalami gejala-gejala seperti pusing, mual, pingsan, hingga bisa menyebabkan meninggal dunia. Oleh karena itulah, Kim Sun menggunakan zat itu untuk menghabisi Fing. Menurutnya, dengan menggunakan gas karbon monoksida, dirinya dapat menyingkirkan Fing lebih mudah dan juga tanpa jejak. Lalu, setelah membawa 2 bola yoga dan gas karbon monoksida ke laboratorium penelitiannya, di sana Kim Sun pun mulai mengisi 2 bola yoga itu dengan gas karbon monoksida. Di tengah-tengah aktivitasnya itu, seseorang sempat masuk ke laboratoriumnya dan langsung bertanya apa yang sedang dilakukan Kim Sun dengan bola yoganya itu. Ditanya begitu, Kim Sun pun dengan santai menjawab kira-kira seperti ini. "Oh, ini buat eksperimen ke kelinci aja." Begitu jawabnya. Setelah selesai memasukkan gas karbon monoksida itu ke dalam 2 bola yoga, malam hari di tanggal 21 Mei 2015, Kim Sun meletakkan salah satu bola yoga itu di bagasi mobilnya, sementara satunya lagi diletakkan di bagasi mobil Fing. Kemudian, dibukanya penutup udara bola yoga itu yang ia letakkan di mobil Fing, dan langsung dikuncinya dengan rapat seluruh pintu dan jendela mobil itu. Hingga keesokan harinya, tepatnya di siang hari pada tanggal 22 Mei 2015, sesuai dengan perkiraan Kim Sun, Fing pun pergi dengan mengendarai mobil yang telah dipenuhi karbon monoksida itu. Namun, yang tidak ia perkirakan adalah ternyata pada hari itu, Fing pergi dengan salah satu putri mereka yang berusia 17 tahun, yang bernama Kau Liling.
Saat masuk ke dalam mobil, Liling dan Fing tak menyadari bahwa mobil mereka sudah dipenuhi dengan gas karbon monoksida karena gas tersebut memang tidak memiliki warna dan juga tidak mengeluarkan bau. Dengan begitu, Fing pun santai saja menyalakan mesin mobilnya serta mengaktifkan wipernya karena saat itu hujan memang sedang mengguyur wilayah mereka. Namun, ketika mobil telah berjalan cukup jauh, Fing dan Liling akhirnya mulai merasakan gejala-gejala seperti pusing dan mual. Awalnya, baik Fing maupun Liling sama-sama mencoba mengabaikan gejala tersebut karena mereka berpikir mungkin saja mereka hanya sedang tak enak badan. Namun, lama-kelamaan Liling dan Fing mulai sesak napas dan batuk-batuk secara bersamaan. Kala itu, mereka pun mulai merasa ada yang tidak beres dengan tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, Fing merasa napasnya semakin pendek dan berat, seperti ada sesuatu yang memenuhi paru-parunya, tetapi entah apa itu. Sementara itu, karbon monoksida semakin memenuhi pernapasan mereka dan menjalar ke tubuh Fing serta Liling tanpa dapat terhindarkan lagi. Kepala Fing mulai berputar dan oksigen mulai menipis dari paru-parunya. Untuk mencegah kecelakaan, Fing pun akhirnya menghentikan mobilnya di sebuah jalan yang bernama Saisa Road. Saat itu, keadaannya makin parah, napasnya semakin tersedat dan otaknya seperti membeku. Keadaan yang sama juga terjadi kepada Liling, bahkan gadis muda itu telah mengejang di tempat duduknya. Beberapa detik kemudian, di sampingnya Fing juga menyusul. Saat itu, oksigen di dalam tubuh mereka telah sepenuhnya berganti menjadi karbon monoksida, sehingga tak butuh waktu lama, Fing dan Liling pun akhirnya mengembuskan nafas terakhir mereka dalam keadaan mobil yang masih menyala. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 3 sore, ketika hujan telah reda dan hanya tersisa gerimis saja, seorang perawat bernama Tang Yuling berjalan santai di perjalanan menuju ke rumahnya setelah pulang bekerja. Awalnya, semuanya tampak normal-normal saja bagi Tang, sampai ia menemukan sebuah Mini Cooper berwarna kuning yang terparkir di pinggir jalan dekat halte Saisa Road. Ketika itu, ia melihat mesin dan wiper mobil itu masih menyala. Tang di saat itu berpikir mungkin saja pemiliknya hanya sedang beristirahat di dalam mobil, dan Tang pun melewatkannya begitu saja. Sekitar pukul 4 sore, Tang entah untuk urusan apa kembali ke jalan tersebut. Dan saat itu, ia cukup terkejut karena menemukan Mini Cooper yang ia lihat sebelumnya masih belum bergerak sedikit pun. Dan mobil itu kondisinya masih tampak menyala. Rasa penasaran pun langsung menyergap perasaan Tang. Untuk itu, ia pun langsung mendekati Mini Cooper tersebut untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Begitu Tang mendekat, dari jendela depan mobil ia pun dapat melihat dua orang wanita seperti sedang tertidur di dalamnya. Untuk itu, Tang pun mencoba membangunkan mereka dengan mengetuk-ngetuk jendela mobil. Begitu tak mendapatkan respon dari kedua wanita di dalam mobil itu, Tang pun mulai merasa janggal. Kemudian, untuk mengatasi hal itu, dengan sigap, Tang pun langsung menelepon pihak kepolisian dan juga pihak ambulan untuk datang ke lokasinya. Tak lama kemudian, polisi dan ambulan pun datang ke lokasi tersebut dan mulai bergerak mencoba membuka pintu mobil itu. Kemudian, setelah kedua wanita itu berhasil dikeluarkan dari mobilnya, pihak medis pun langsung mengecek kondisi mereka dan memberikan pertolongan pertama kepada keduanya. Namun, karena tanda-tanda vital di tubuh mereka tidak juga terdeteksi, Fing dan Liling pun akhirnya dibawa ke rumah sakit Prince Wales Hospital. Naas, segalanya telah terlambat karena Fing dan Liling langsung dinyatakan telah meninggal dunia karena keracunan gas karbon monoksida. Awalnya, begitu mengetahui penyebab kepergian mereka adalah karena gas karbon monoksida, polisi pun langsung mengira apa yang terjadi kepada Fing dan Liling adalah upaya percobaan menghabisi diri mereka sendiri. Apalagi tak ditemukan luka perlawanan diri sama sekali pada tubuh keduanya. Namun, untungnya saat itu pihak kepolisian tak langsung mengambil kesimpulan. Mereka tetap mencoba melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa Fing dan Liling tidak memiliki cukup alasan untuk mengakhiri hidup mereka karena riwayat kesehatan mentalnya terlihat sehat-sehat saja.
Keyakinan polisi akan asumsi bahwa Feng dan Liling mengakhiri hidup mereka sendiri pun kemudian mulai sirna sepenuhnya begitu mendapatkan fakta yang baru, di mana ternyata karbon monoksida yang meracuni Feng dan Liling berasal dari bola yoga yang terletak di belakang bagasi mobil mereka. Kini, polisi pun mengubah fokus penyelidikan untuk mencari siapakah yang meletakkan bola yoga tersebut di mobil itu dan yang menjadi dalang dalam kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam, polisi pun akhirnya menemukan fakta lain bahwa hubungan Feng sedang dingin dengan suaminya karena Kim Sun terlibat perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Fakta itu ditemukan oleh pihak kepolisian ketika sedang melakukan penggeledahan di rumah mereka. Mereka menemukan buku catatan harian milik Feng yang terletak di bawah kasurnya. Hal ini semakin diperkuat dengan pernyataan dari asisten rumah tangga di rumah mereka yang menyatakan bahwa mereka telah tidur di ranjang terpisah selama hampir 1 tahun terakhir. Setelah menemukan dan mengumpulkan fakta-fakta tersebut, kali ini fokus penyelidikan polisi pun mulai beralih kepada Kim Sun. Namun, karena Kim Sun melakukannya dengan cukup rapi, polisi pun memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengungkapkan segala kejahatannya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, segalanya pun terlihat jelas begitu pihak kepolisian akhirnya menemukan bukti berupa nota pembelian di mana Kim Sun pernah melakukan transaksi 2 bola yoga dan gas karbon monoksida yang dikirimkannya ke laboratorium penelitiannya. Begitu bukti-bukti yang mereka kumpulkan itu telah cukup lengkap dan kuat, Kim Sun pun akhirnya ditangkap pada bulan September 2017. Mulanya, Kim Sun bersikap tenang saat ditangkap oleh polisi. Namun, begitu polisi mulai menyebutkan tentang nota karbon monoksida dan bola yoga yang dibelinya, ia pun sontak sangat terkejut dan mendadak kehilangan kata-kata. Kim Sun tak menyangka jika polisi telah menyelidikinya sedalam itu. Persidangan atas kasus ini pun mulai dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2018 dan atas segala kejahatannya kepada Feng dan Liling, Kim Sun pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menghadapi hukuman mengerikan itu, Kim Sun sempat mengajukan banding sebanyak 44 kali. Saat itu, Kim Sun masih konsisten dengan alibinya bahwa Feng mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan karbon monoksida miliknya. Tetapi saat itu Kim Sun tak tahu bahwa Feng akan mengajak Liling bersamanya. Namun, segala usaha pembelaan diri yang dilakukan oleh Kim Sun tak lagi ditanggapi oleh pihak pengadilan karena mempertimbangkan segala bukti yang kuat yang sudah mengarah kepadanya. Di sidang terakhirnya, Kim Sun pun menoleh sambil menggelengkan kepala ke arah 3 buah hatinya, seolah mencoba meyakinkan mereka bahwa dirinya tidak melakukan itu semua. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kekecewaan dan luka yang mendalam sudah tertanam di hati putra-putrinya atas segala kejahatan Kim Sun kepada ibu dan saudari mereka.